Shalom, apa kabar semuanya? Teman-teman di seluruh kawasan Nusantara, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kita masih membahas tentang kehamilan. Dan saat ini saya membahas tentang hiperemesis gravidarum. Kalau YouTube yang satunya membahas tentang morning sickness, kita saat ini membahas lanjutannya, yaitu kondisi yang lebih parah daripada morning sickness, yaitu apa? Hiperemesis gravidarum. Saudaraku, ibu-ibu yang berbahagia, adik-adik para perempuan hebat di Indonesia, hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama kehamilan. Mual dan muntah atau yang kita sebut sebagai morning sickness pada kehamilan trimester pertama adalah hal yang normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Tidak hanya dehidrasi, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan. Kondisi ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu dan janinnya. Apa sih penyebab dari hiperemesis gravidarum? Penyebabnya seperti morning sickness belum diketahui secara pasti, tapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang ada di dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan, dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih berisiko mengalami hiperemesis gravidarum. Yang pertama adalah baru pertama kali mengandung atau kita sebut sebagai primigravida. Yang kedua, mengandung anak kembar atau gemeli. Yang ketiga, menderita obesitas. Yang keempat, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum. Berikutnya, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, mengalami hamil anggur atau mola hidati dosa. Bagaimana gejala hiperemesis gravidarum? Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil. Ini bisa terjadi hingga lebih dari 3 sampai 4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga bisa menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami beberapa gejala tambahan. Di antaranya adalah sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkonensia urin, jadi urinnya sedikit dan berwarna kecoklatan, produksi air liur berlebihan, jantung berdebar sangat kencang,
Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada kehamilan 14 hingga 20 minggu. Kapan sih kita meminta pertolongan ke tenaga kesehatan, khususnya ke dokter? Ibu hamil dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin ke bidan atau dokter kandungan sejak awal kehamilan. Dengan begitu kondisi ibu dan janin bisa terpantau. Saya kasih tahu ya jadwalnya, kapan sekiranya ibu hamil wajib periksa. Yang pertama adalah di usia kehamilan 4 hingga 28 minggu, itu 1 kali tiap bulan. Usia kehamilan 28 sampai 36 minggu, 1 kali tiap 2 minggu. Usia kehamilan 36 sampai 40 minggu, 1 kali setiap minggu. Di samping memeriksakan pemeriksaan rutin, ibu hamil perlu segera periksa ke dokter jika mual muntahnya bertambah parah dan disertai dengan pusing, tidak mau makan atau minum selama 12 jam, sakit perut, gejala dehidrasi muncul seperti lemas, jarang buang air kecil, kulit kering, dan jantung berdebar. Bahkan mungkin ada muntah yang disertai darah, kemudian adanya berat badan yang turun secara drastis. Jadi apabila ada kondisi yang seperti ini, segera berangkat ke dokter untuk diperiksakan dan ditangani lebih lanjut. Diagnosis hiperemesis gravidarum bisa ditegakkan dengan cara dokter biasanya melakukan anamnese atau mengajukan berbagai macam pertanyaan pada ibu, memeriksa riwayat kesehatan ibu hamil dan keluarganya. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk melihat dampak akibat dari hiperemesis gravidarum, seperti tekanan darah rendah, denyut jantung menjadi cepat. Dari pemeriksaan fisik, dokter dapat menentukan apakah muntah yang dialami oleh ibu masih normal ataukah sudah berlebihan. Jadi, apakah mereka mengalami morning sickness biasa atau hiperemesis gravidarum? Untuk melihat lebih detail apakah ini akibat dari hiperemesis gravidarum, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya apa sih? Pemeriksaan lanjutannya adalah tes darah dan urin. Tujuannya untuk mengetahui dan memeriksa tanda-tanda gangguan elektrolit dan dehidrasi. Pemeriksaan selanjutnya adalah USG kehamilan untuk memantau kondisi janin dan mendeteksi kelainan yang ada di dalam kandungan. Selain untuk memastikan gejala mual muntahnya yang dialami ibu hamil bukan karena suatu penyakit, misalnya lever atau penyakit hati, maka dokter akan melakukan tes fungsi lever atau fungsi hati. Kemudian pengobatannya apa sih? Berbeda dengan morning sickness tentunya, yang penanganannya dapat dilakukan di rumah. Maka untuk hiperemesis gravidarum ini butuh perawatan yang intensif. Jadi biasanya ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum akan dirawat di rumah sakit. Tentu pengobatan yang diberikan berdasarkan keparahan yang diderita oleh ibu hamil secara keseluruhan. Misalnya pengobatan yang bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah. Kemudian
mengganti cairan elektrolit yang hilang akibat dari muntah yang berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengembalikan nafsu makan. Dokter biasanya meminta perawat untuk melakukan tindakan infus. Nah, kemudian untuk nutrisi yang berkurang, dokter biasanya memberikan vitamin untuk menambah nafsu makan. Beberapa obat yang seringkali diberikan oleh dokter adalah obat anti mual seperti prometasin, kemudian vitamin B atau vitamin B1 atau tiamin, saya ulang, vitamin B1 atau tiamin, kemudian piridoksin atau kita kenal dengan vitamin B6, suplemen vitamin dan nutrisi. Jika hiperemesis gravidarum menyebabkan ibu hamil tidak mampu menelan cairan atau makanan sama sekali, maka dokter akan memberikan obat yang dimasukkan melalui cairan infus. Selain diinfus, ibu hamil juga dapat menerima asupan melalui selang makanan. Bagaimana dengan komplikasi hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan yang memicu dehidrasi dan gangguan elektrolit. Jika dibiarkan, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan deep vein thrombosis pada ibu hamil. Nah, beberapa komplikasi yang lain yang mungkin terjadi adalah malnutrisi, gangguan fungsi hati dan ginjal, sindrom Mallory-Weiss yaitu terjadinya robekan pada kerongkongan atau esophagus, muntah darah yang disebabkan karena robekan tersebut, robekan pada esophagus, kemudian cemas bahkan depresi. Ingat, ibu hamil yang malnutrisi akan mengganggu tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Dan janin kedepannya juga bisa mengalami stunting. Jadi hati-hati penanganan hiperemesis gravidarum karena menyangkut masa depan janin yang dikandungnya. Jika tidak segera ditangani, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan organ-organ tubuh ibu hamil menjadi gagal berfungsi dan bayinya lahir prematur. Ingat, dehidrasi yang berlebihan bisa menyebabkan ibu hamil mengalami gagal ginjal. Bagaimana cara mencegah hiperemesis gravidarum? Belum diketahui sih bagaimana cara mencegah hiperemesis gravidarum. Tetapi dengan mencegah kondisi morning sickness atau menangani kondisi morning sickness dengan baik akan mencegah terjadinya kondisi hiperemesis gravidarum sebagai kondisi yang lebih parah atau lanjutan daripada morning sickness yang tidak ditangani dengan baik. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan rasa lelah. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering, dan menghindari makanan yang berminyak, pedas, berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi pada ibu hamil. Menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual pada pagi hari. Saudaraku yang terkasih, menjaga kesehatan kehamilan selama trimester pertama juga sangat penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Datanglah ke bidan terdekat yang merawat Anda atau datang ke spesialis OB/GYN
Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Saudaraku yang terkasih, kehamilan yang sehat bisa menciptakan generasi muda yang kuat di kemudian hari. Dan saya yakin dan percaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk generasi kita. Salam sehat, Tuhan berkati.